Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Makfirah. Saya mahasiswi dari Prodi PGMI Unit 1 semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kelompok saya dari mata kuliah Penilaian Autentik atau Evaluasi Pembelajaran yang berjudul Standar Penilaian Berdasarkan BNSP dan Kriteria Ketuntasan Minimal. Yang poin A itu ada standar penilaian berdasarkan BNSP, Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018. Dari sudut pandang bahasa, penilaian ini diartikan sebagai proses untuk menentukan nilai suatu objek. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 ini ialah penilaian itu merupakan suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur suatu pencapaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar. Penilaian dalam pendidikan itu merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan. Adapun manfaat dari penilaian yaitu yang pertama ada untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan instruksional. Sehingga penilaian yang dilakukan itu harus mengacu pada rumusan-rumusan tujuan instruksional. Yang kedua ada sebagai umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga, sebagai untuk menyusun laporan kemajuan dalam belajar siswa kepada orang tuanya. Kegiatan penilaian ini perlu dan sangat penting untuk dilakukan oleh setiap orang, termasuk peserta didik. Adapun fungsi penilaian dalam proses pendidikan menurut Abdul Majid, yang pertama ada secara psikologis orang itu selalu butuh untuk mengetahui sudah sampai manakah ia berjalan menuju tujuannya. Dan yang kedua, dengan melakukan penilaian hasil atau kemajuan peserta didik, sebenarnya seorang guru itu tidak senang menilai usaha murid saja, tapi seorang guru itu juga sekaligus menilai hasil usahanya sendiri. Tadi minta tes apa ya? Dan yang ketiga itu dengan adanya penilaian seperti dalam bentuk raport. Raport itu digunakan sebagai dokumen hasil usaha atau kemajuan peserta didik yang dapat dilaporkan kepada orang tuanya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini kembali mengundangkan regulasi terkait dengan penilaian hasil belajarnya, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Peraturan goyang-goyang ini Firina. Permendik atau Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2018 itu terdiri dari 8 bab dan 25 pasal. Mulai dari ketentuan umum, penyelenggaraan, persyaratan peserta didik itu mengikuti US, UASBN, dan UN. Bahannya dan biaya penyelenggarannya itu US, UASBN, UN tersebut. Kelulusan peserta didik itu dari Satuan Pendidikan, sanksi dan ketentuan penutupnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang kriteria ketuntasan minimal. Penetapan kriteria ketuntasan minimal atau KKM merupakan tahapan awal pelaksanaan penilaian hasil belajar sebagai bagian dari langkah pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum berbasis kompetensi yang menggunakan acuan kriteria dalam penilaian mengharuskan pendidik dan satuan pendidikan menetapkan KKM dengan analisis dan memperhatikan mekanisme atau prinsip-prinsip dan langkah penetapan. Kriteria ketuntasan minimal ditetapkan oleh prestasi tingkat pencapaian kompetensi sehingga dinyatakan dengan angka maksimal 100. Angka maksimal 100 merupakan kriteria ketuntasan ideal. Target ketuntasan secara nasional diharapkan mencapai minimal 75. Satuan pendidikan dapat dimulai dari kriteria ketuntasan minimal di bawah target nasional.
Kemudian ditingkatkan secara bertahap. Kriteria ketuntasan minimal menjadi acuan bersama pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian di sekolah berhak untuk mengetahuinya. Satuan pendidikan perlu melakukan sosialisasi agar informasi dapat diakses dengan mudah oleh peserta didik dan orang tuanya. Kriteria ketuntasan minimal harus dicantumkan dan dilapor hasil belajar atau LBH sebagai acuan dalam menyikapi hasil belajar peserta didik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.